Jadi nggak ada nuansa untuk malas mampir menata hidupnya di masa depan yang lebih cerah dan berkah. Itu hanya ada di tempat yang suci. Di mana dunia ini? Satu, yaitu di masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basarudin. Saya di sini sebagai pembantu Bapak Takmir untuk mengelola masjid ini. Saya sebagai sekretaris di Masjid Agung ini. Kemudian keseharian saya ya di masjid ini ya bantu-bantu muazin, bantu teman-teman yang nyapu gitu ya, bersih-bersih kamar mandi. Itu tugas saya, saling membantu. Saya yakin bahwa nggak ada rugi orang ngopeni masjid, pasti dijamin oleh yang punya masjid. Yang punya masjid siapa? Allah. Kalau orang itu ngopeni masjid, pasti hidupnya ditata oleh Allah. Jadi posisi saya sekretaris Takmir Masjid Agung Kota Kediri ya. Kalau masjid ini berdirinya itu tahun 1771 Masehi ya. Sekarang sekitar berapa ya? Hampir 240-an, 450-an usianya. Itu kita ambil tulisan bahasa Jawa di mimbar itu kan ada itu, mimbar itu. Ya itu jadi sejarahnya berdirinya itu. Nah dari berdirinya itu sampai saat ini itu berapa kali, hampir 3 kali atau 4 kali pembugaran. Jadi renovasi depan, renovasi di dalam. Nah yang kita saksikan saat ini itu namanya renovasi total. Di tahun peresmiannya tahun 2006. Renovasi total itu semuanya nuansa yang awal tuh sudah nggak ada. Yang kita lihat sekarang ini sudah renovasi total. Nah, masjid yang lama, bentuknya, gubahnya, di dalamnya, kayu-kayunya, itu kita pindah. Jadi masjidnya masih ada sekarang, tapi bukan di sini, di Banaran. Masjid Nurul Iman namanya. Nah, di Banaran itu dia punya lokasi, diukur seluas masjid. Kemudian masjid ini kayu segala macam, jendelanya itu kita pindah ke sana. Itu di Banaran. Nah, kalau yang saat ini masjid kita ini, Masjid Agung ini sudah renovasi total. Dan ini sudah nuansa gabungan Jawa sama modern ya. Jawanya masih kelihatan, ada kuncupnya itu. Kemudian modernnya masjidnya pakai tangga dari atas, pakai tangga ke atas, masjidnya lantai 2. Di bawah itu aula. Jadi aulanya di bawah, masjid di atas. Jangan sampai aulanya di atas, masjidnya di bawah. Nah, ini kita balik, aulanya di bawah, masjidnya untuk orang sholat di lantai 2. Itu historinya masjid kita. Jadi tahunnya berdiri 1771 Masehi. Pendirinya dari mulai bupati-bupati yang dulu, awal mulanya. Tapi kalau renovasi total saat ini, itu yang ide yang awal itu, yang berani untuk renovasi total itu zamannya wali kota Pak Haji Ahmad Mas'ud almarhum. Nah, beliau yang berani. Bupati sebelum itu kayaknya belum berani ya. Mungkin biayaannya, dananya mungkin belum. Tapi ketika Pak Mas'ud itu jadi wali kota, ya beliau berani untuk renovasi total masjid ini. Zaman pemerintahannya wali kota Pak Mas'ud, dan didukung oleh para kiai-kiai sepuh seperti Idris almarhum, Yai Toha, Al-Islah, dan lain-lain. Jadi didukung oleh pemerintah, didukung oleh ulama kiai-kiai sepuh Kediri, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Ini sepakat 1 bulan bahwa masjid ini sudah waktunya untuk direnovasi total. Itu gagasannya itu. Kalau desain masjid ini kan dulu kan ada sayembara ya. Jadi desain itu masuk banyak, kemudian diambil 5 besar. Dari 5 besar itu diambil ini kesepakatan panitianya. Ini orang kabupaten, desain orang kabupaten, Miftah namanya, Pak Miftah. Ini kalau menara itu semua satu paket, dia desainnya itu memang seperti ini.
Jadi gabungan Jawa ada, kemudian modernnya ada. Nah, menara masjid itu satu bagian nggak terpisahkan. Mungkin yang ada yang nggak beda itu sayap kiri kanan bangunan perpustakaan ini sama bangunan Madrasah Diniyah yang sebelah sana. Itu di luar rancangan awal ya. Mungkin ada dulunya, tapi bangunannya nggak seperti ini. Tapi ketika masjid sudah selesai, kita bangun ini bangunan baru menyusul setelah peresmian masjid itu. Bangunan keduanya. Ini sama, bangunan Madrasah Diniyah sama perpustakaan itu sama. Lantai 2 juga. Kalau Masjid Agung ini punya lembaga deh. Jadi kita punya 3 komponen. Yang pertama nazir. Nazir ini adalah yang punya hak untuk tanah. Tanah ini dibangun apa? Jadi yang berhak untuk mengizinkan membangun letak gedung ini itu nazir. Kemudian dari di bawah nazir itu yayasan. Yayasan itu adalah penggerak biayanya. Jadi butuh bangunan, yayasan mensuplai dananya, mencari dana suplainya dari yayasan. Nah, dari yayasan turun namanya takmir. Takmir ini adalah komponen dari bagian untuk memakmurkan masjid. Jadi takmir ini bertanggung jawabnya adalah tanggung jawabnya oleh yayasan. Soalnya di bawah yayasan dia, takmir. Nah, takmir ini ada bidang-bidang. Ada imaro, riayah, idaro. Kalau bidang imaro, bidang imaro itu peribadatan. Nah, peribadatan itu termasuk sholat 5 waktu, menjadwalkannya, kemudian khotibnya siapa, yang muazzinnya siapa, itu bidang imaro. Nah, di dalam bidang imaro ini ada namanya PHBI, peringatan Hari Besar Islam. Kemudian ada lagi pelayanan ibadah, ada lagi remaja. Jadi namanya menangani remaja. Itu semuanya di dalam bidang imaro tadi. Nah, di dalam Masjid Agung ini yang nomor 4 dari mulai nazir, yayasan, takmir, ada lagi lembaga. Seperti lembaga majelis taklim. Kemudian ada lagi lembaga pendidikan, Madrasah Diniyah, TPQ. Nah, ini perpustakaan ini. Jadi remaja Masjid Agung, pengajian Ahad pagi, itu semuanya punya bagan sendiri-sendiri, punya kegiatan masing-masing, dan punya ketua pengurusan masing-masing. Seperti perpustakaan ini dia punya ketua, punya sekretaris, punya bendahara, punya karyawan. Itu perpustakaan. Dan setiap lembaga ini bertanggung jawab kepada takmir. Nah, takmir nanti bertanggung jawabnya kepada yayasan. Nah, jadi yang ada itu di Masjid Agung ini, lembaga yang kita punya itu Remaja Masjid Agung, Madrasah Diniyah, kemudian Majelis Taklim, Perpustakaan, UPZ, Unit Pengumpul Zakat, kemudian Remaja Masjid sudah tadi ya. Nah, itu. Nah, semuanya ini bergeraknya masing-masing dan punya anggarannya masing-masing. Kita diberikan subsidi masing-masing oleh takmir. Takmir mengajukan ke yayasan oke, 1 tahun berapa? 1 miliar. Nah, dari 1 miliar dari yayasan tadi dibagi-bagi oleh takmir. 1 tahun remaja sekian, tapi dikasihnya bulanan. 1 bulan 100, 1 juta 1 juta, berarti 1 tahun 12 juta untuk remaja. Majelis taklim juga gitu, Madrasah Diniyah juga gitu. Nah, jadi macam-macam. Nah, untuk remaja, kegiatan remaja itu ada namanya setiap bulan ada pengajian, kemudian ada pencak silat, itu bagian remaja yang anak-anak yang silat itu, pagar nusa dia situ. Itu bagian dari kegiatan remaja. Belum nanti kegiatan macam-macam saya nggak paham. Kantor remajanya di sana, di bawah masjid yang lantai 2, yang sebelah sana. Itu ada kantor remajanya. Kalau Jawa itu atapnya, jadi punya pilar itu ya, turun itu, jadi kayak tangga itu. Kemudian yang kedua, kalau itu yang di atasnya atapnya, itu nuansanya segi 5 itu ya. Jadi segi 5 itu nuansanya kan, kalau mazhab itu ya 4 mazhab itu ya. Kemudian kalau 5 itu ya Pancasila, kemudian ada lagi 5 itu ditambah
Khulafaur Rasyidin itu Abu Bakar, Umar Asri, kemudian ditambah lagi Rasulullah itu lima sahabat, 4 sahabat tambah Rasulullah. Itu maknanya seperti itu. Ada lagi makna yang banyak itu di mimbarnya ya. Mimbar itu nuansa Jawa. Mimbar kita di dalam itu ada itu berbentuk rantai di depan itu. Jadi kayu tapi dibentuk rantai. Jadi nggak bisa dia berkaitan seperti ini, kayak rantai kayu. Gimana masuknya kemarin nggak paham saya. Nah itu ada lagi berbentuk bunga yang sudah mekar gitu. Itu dimaknai macam-macam ya. Ada dimaknai. Itu filsafat Jawa. Rantai itu supaya nanti manusia itu ya nggak bisa hidup sendirinya, pasti berantai nyambung dengan orang lain. Jadi saling melengkapi, saling berhubungan. Yang kaya berhubungan dengan orang miskin, pastilah membutuhkan. Yang pintar pastilah butuh orang bodoh gitu loh. Kalau orang bodoh semua nggak ada yang namanya pintar. Dia dikatakan pintar itu kena ada yang bodoh. Berarti yang pintar kan butuh yang bodoh gitu. Nah itu. Jadi rantai itu tetap bersambut. Kemudian ada lagi ukiran-ukiran yang berbentuk bunga gitu loh. Nah bunga itu siapa orang pasti senang untuk memandangnya. Nah, jadi orang ke masjid itu pasti kalau senang berarti hatinya itu kan. Orang itu kalau masuk masjid itu orang pastilah sesumpek apapun kalau masuk ke masjid itu hatinya pasti damai gitu ya. Enak, nyaman gitu lah. Itu menggambarkan bunga tadi. Makanya ada bunga setiap sudut. Nah, jadi kalau kita disamakan dipilih antara A, B, benar salahnya warung apa di masjid? Betul masjid, berarti warung. Nah tapi kalau warung kamu 2 jam, di masjid lebih dari 2 jam. Kenapa? Harus 3 jam. Apa yang tertariknya? Yang pertama, di warung apa? Wifi gratis, di masjid juga gratis. Di warung ada kopi, itu bayar. Di masjid ada kopi nggak bayar. Nah itu jadi menarik nih. Kemudian di warung apa lagi? Di warung itu enjoy, kopi bikin sendiri, teh bikin sendiri. Di masjid lebih dari itu, bikin sendiri, teh semuanya ada. Kemudian yang nggak ada di warung apa? Satu, yang komunikasi kita kepada sang kholik di sana nggak ada, kita di sini ada. Kemudian untuk membangkitkan kumpulan remaja di warung nggak ada, di masjid ada. Apa? Yang pertama sarananya, ada tempatnya khusus remajanya, ada wifi gratis, ada sarana olahraganya. Lah inilah belum tersampaikan ke orang-orang teman-teman remaja itu. Kalau ini sudah kayaknya berbalik Wisdom. Nyapa kita ke warung ngetek-ngetek duit, di masjid aja enek nggon gratis, waya sholat ikut sholat. Orang tua pasti mendukung. Nyatanya apa? Banyak orang tua, Mas, anakku diajak di masjid loh, ini kegiatan apa? Kegiatan banyak remaja itu. Apalagi mau menjelang Idul Fitri, kita belajar menerima zakat, menyalurkan zakat, kemudian kemas zakat. Ini bungkus, ini, kemas segala macam. Orang tua pasti senang. Itu didukung oleh orang tuanya. Lah, kalau seperti itu, insya Allah generasi supaya yang corong ini kan harus dari remaja ke remaja tuh. Soalnya kan satu visi, satu usia itu kan lebih cepat dia menangkap, lebih menarik. Yang menasihati itu sama-sama seusianya. Saya itu kadang-kadang ya iba tuh hatinya teman-teman itu. Kalau dulu kan memang nggak seperti sekarang sih situasinya. Kalau dulu kita tuh kumpul-kumpulnya di masjid, tidur di masjid, di surah. Kalau saya dilanggar itu, ini apa-apa nanti kumpulnya masjid, saya tunggu di masjid yo. Mau kemana? Kumpul di masjid. Mau nonton wayang itu, kumpul di masjid. Jadi terminal di masjid. Lah kalau berangkatnya dari masjid, nggak mungkin niat yang elek itu nggak mungkin. Berbeda kalau nanti saya tunggu nih yo di bawah bambusan di kafe gitu loh. Berbeda nantinya. Tolak berangkatnya dari masjid, berangkatnya dari kafe, itu berbeda. Ya generasi muda itu memang tumpuan siapapun, organisasi apapun dia butuh penerus. Bangsa juga gitu, organisasi apapun yang salah satu yang mau tidak mau yang pengganti itu adalah remaja. Nah kadang-kala remaja ini
saat ini lah kadang-kadang nggak mau susah, maunya langsung instan gitu loh. Ya di mana dia rumusannya? Padahal di dalam sebuah syair yang mengatakan la tarum ilman wa tatruka at-ta'ab itu. Jadi nggak bisa kau menggapai suatu kemuliaan, nggak bisa kau mendapat suatu kesenangan sementara awalnya kau meninggalkan kesusahan. Nah, ini sudah rumus itu. Nggak bisa kita mau senang langsung tanpa melampaui suatu kesusahan. Nah ini kadang-kadang remaja saat ini salah. Nah tapi oke lah, nggak apa-apa kena zamannya. Tapi yang jelas sudah saya bilang awal tadi, marilah remaja ini kita kembali ke nuansa awal mbah-mbah kita dulu. Dan arti kata tempatnya itu kebanyakan orang yang berhasil itu ya bermula dari masjid. Anda yakin atau tidak, keberkahan itu banyak di dunia ini tempatnya hanya di masjid. Makanya di dunia ini tempat yang paling Allah sukai satu di dunia ini, tempatnya di mana? Di masjid. Nah ini kadang kita terlena. Oke lah, saya bilang tadi, kita nongkrong di kafe, di kopi itu nggak apa-apa, memang kita nuansa kita masih muda. Tapi jangan 24 jam itu sama sekali kita tidak nongkrong di masjid gitu loh. Nah coba kita galakkan teman-teman adik-adik sekarang ini, coba di masjid itu kurang apa? Ya, umpamanya mau kopi, kayaknya takmir juga menyediakan kopi, ngobrol tempatnya ada, kemudian kalau panas kipas anginnya ada, bahkan di Masjid Agung ini ruangan apa kita sudah punya AC, nongkrongnya gimana. Jadi nggak ada nuansa untuk malas mampir menata hidupnya di masa depan yang lebih cerah dan berkah itu hanya ada di tempat yang suci. Di mana dunia ini? Satu, yaitu di masjid. Terima kasih.